Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat sihah wal afiyah, sehingga bisa bertatap muka pada pagi hari ini di pertemuan sudah yang berapa ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pada bagian isim mu'rab ya. Sub isim mu'rab yang kelima yaitu jamak taksir. Ini sudah saya tulis lebih dulu gitu ya. Jamak taksir gitu ya. Kita masuk pada bab tentang jamak taksir gitu ya. Isim-isim yang mu'rab diantaranya yang kelima adalah jamak taksir. Kalau kemarin yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah isim tasniyah, yang ketiga jamak mudzakkar salim, yang keempat adalah jamak muannas salim, dan yang kelima adalah jamak taksir gitu ya. Jadi termasuk bagian daripada isim-isim yang mu'rab gitu ya. Isim yang akhirnya bisa berubah. Isim yang akhirnya bisa berubah yang kelima adalah jamak taksir ya. Jamak taksir dilihat dalam kitabnya, yang sudah punya kitab sekarang ya, yang sudah beli semua, di halaman 31 ya, karena saya merasa kalian sudah punya kitab semua, jadi saya kemarin tidak share PDF-nya ya, karena sudah punya kitab semua tinggal baca saja. Dan sekarang kita buka bersama-sama ya di halaman 31 itu jamak taksir. Pada yang kotak besar warna biru itu adalah fokus definisi ya. Jadi kalian ketika baca kitab, baca buku ini, lihat yang kotak biru itu yang berada warna merahnya juga, itu adalah fokus dari definisi pengertian jamak taksir gitu ya, fokus dari pembahasan kita. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak ya. Isim yang menunjukkan makna banyak, artinya lebih dari dua gitu ya. Kalau cuma satu namanya isim mufrad, kalau dua namanya isim tasniyah. Ketika jamak itu artinya banyak, lebih dari dua, tiga ke atas. Di orang hitungannya, hitungan bendanya atau hitungan namanya, hitungan orangnya ya, sesuai pengertian awal bahwa isim itu adalah kata benda atau nama orang ataupun kata sifat ya. Sehingga ketika jamak berarti bendanya banyak atau orangnya banyak gitu ya, atau sifatnya orang itu banyak. Itu ketika istilahnya jamak. Karena ada jamak mudzakkar kemarin, ada jamak muannas, dan sekarang ada jamak taksir gitu ya. Lah, jamak taksir itu adalah isim yang menunjukkan makna banyak dengan mengubah bentuk mufradnya ya, mengikuti wazan-wazan tertentu. Ingat, saya ulangi lagi. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak dengan mengubah bentuk mufradnya mengikuti wazan-wazan tertentu. Ya. Sekali lagi, genap 3 kali. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak dengan mengubah bentuk mufradnya. Ya, mengubah bentuk mufradnya mengikuti wazan-wazan tertentu ya. Jadi jamak taksir itu adalah isim mufrad yang berubah dari bentuk asalnya ya, yang jamak yang merubah bentuk mufradnya ya, itu yang berbeda dengan jamak mudzakkar dan jamak muannas. Kalau jamak mudzakkar itu bentuk mufradnya nggak berubah, jamak muannas bentuk mufradnya tidak berubah. Ketika jamak taksir, bentuk mufradnya berubah, dan perubahan itu sesuai dengan wazan-wazan yang sudah ditentukan gitu ya. Oke.
Dan jamak taksir itu ada dua. Ya, melihat di bawahnya sambil kita lihat di papan ini penjelasannya gitu ya. Ada jamak kilah yang pertama, yang kedua jamak kasroh bisa. Menunjukkan arti banyak ya. Oke. Itu jamak taksir. Jadi jamak kilah yang pertama, yang kedua jamak kasroh. Jadi jamak taksir itu ada dua kategori, ada dua pembagian. Itu ada dua macam, ada jamak kilah yang satu, dua jamak kasroh gitu ya. Jamak kilah adalah kalimat yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 3 sampai 10 gitu ya. Jadi kalau jamak kilah itu hitungan banyaknya mulai 3 sampai 10 gitu ya. Jadi 3 sampai 10 itu namanya kilah, sedikit. Ya, sedikit dalam artian banyak. Banyak yang sedikit ya seperti ini, kilah namanya. Di bawah 10 itu namanya kilah. Jadi kalau kita buat rumus matematika itu begini. Gitu ya, dalam bahasa Indonesianya. Berarti ini pengertiannya di bawah 10 gitu ya. Artinya cuman umpama kita artikan orang Z-nya cuma 3, Z-nya cuma 5. Itu kalau dijamakkan umpama jamak taksir gitu ya. Iya, berarti hanya masuk ke jamak kilah gitu ya. Kalau jamak kasroh ya, kalau jamak kasroh itu berarti kalau 3 sampai 10 itu kilah, kalau kasroh di atas itu berarti bukan 10. Ya, sama dengan atau lebih besar dari 11 itu namanya kasroh gitu ya. Jadi artinya 11 sampai tak terhingga itu namanya hitungannya kalau dijamakkan menjadi jamak kasroh gitu ya. Nah tadi dibilang bahwa jamak taksir itu mengikuti wazan-wazan tertentu, pecah, mufradnya dirubah, bentuk aslinya dirubah, diikutkan sesuai wazan yang ada, tapi bentuk mufradnya dipecah begitu ya. Sehingga jadinya gimana gitu ya. Lah, karena ada dua, jamak kilah dan kasroh, kemudian setiap bentuk ini jadi ada dua bentuk gitu ya, kilah dan kasroh, dan masing-masing ini punya wazan sendiri-sendiri. Ini juga punya wazan sendiri-sendiri ya, punya bentuk sendiri-sendiri. Jadi kalau kita ingin menjamakkannya, kita sesuaikan saja dengan wazan. Lah wazan jamak kilah ada cuma 4. Ya ingat, wazan jamak kilah cuma ada 4. 1 af'ilatun. Saya harokati supaya jelas. Af'ulun. Tiga fi'latun. 4 af'alun. Gitu ya. Jadi ada kalimat yang mengikuti 4 wazan ini, berarti kalimat tersebut sedang berbentuk jamak taksir. Gitu ya. Jamak taksir. Contohnya di situ ada di dalam tabel, dilihat gitu ya. Dalam setiap wazan ini nanti wahaddahu Abu Hamid bisalasati azminatun. Contohnya azminatun. Nah, ini jamak taksir. Kenapa? Karena bentuk mufradnya zaman, mufrad, jamaknya azminah, beberapa zaman. Berarti cuman zaman ini tidak lebih dari 10. Berarti 10 masa, gitu saja.
Wal luqatah ala arba'ati adrubin. Contoh yang af'alu adrubin. Beberapa macam. Ada 4 macam, beberapa macam. Gitu ya, sambil lihat di bukunya, saya tulis di sini poin merahnya saja. Gitu ya. Artinya ini adalah yang dimaksud jamak taksir. Karena mufradnya adrub dorbun. Nah, kan asalnya zamanun jadi asmina, ini kan sudah berubah. Susunan awal mufradnya sudah berubah. Dorbun menjadi adrubin itu sudah berubah. Mufradnya dorbun ketika adrubin kan sudah beda bentuk. Bentuknya sudah mengalami perubahan gitu ya. Fa kharaja ilaihi fityatun minal ansor. Beberapa pemuda. Fityatun ya, fata jadinya fityah pemuda, jadinya beberapa pemuda, cuman tidak lebih dari 10. Ya, jadi kalau wazan jamak kilah itu menunjukkan dia banyak, tapi banyaknya itu tidak lebih dari 10. Nah, itu namanya jamak kilah. Kalau kasroh, jamak kasroh itu menunjukkan berarti dia adalah sebuah jamak yang tak terhingga. Artinya tak terhingga bisa 11 ke atas, itu 11, 12, 13 sampai ratusan jutaan, miliuner, triliun, itu kasroh namanya. Jamak kasroh. Sampai arrafaha sanatan ala abwabi masajid. Af'alun. Contohnya abwabun. Nah, beberapa bab atau beberapa pintu sama saja. Dari babun bentuk mufradnya begini. Nah, ini kan berubah, dipecah ya. Jadi jamak taksir itu adalah sebuah jamak yang berubah dari asal mufradnya. Yang kemudian kita akan tahu ini jamak taksir kalau kita sudah pernah lihat bentuk mufradnya. Kalau belum, berarti ya anggap saja mufrad dulu. Sudah gitu saja ya, jadi kita buat gampang dalam membaca kalimat, karena bisa jadi bentuk seperti ini memang mufrad gitu ya, bisa jadi seperti itu, cuman ya sudah kita buat udah begini. Lafaz yang seperti ini nanti jamak taksir ya. Lafaz yang mengikuti 4 wazan ini namanya jamak taksir dan berupa jamak kilah ya, jamak kilah. Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, alun, itu namanya jamak kilah ya. Seperti nadham yang ada di situ, af'ilatun, af'ulun, summa fi'la, summa ta'af'alun, jumu'a kilah. Itu pengertian jamak taksir, kemudian wazan dari jamak kilah. Kemudian di halaman berikutnya sampean lihat halaman 32, itu di sana ada wazan jamak kasroh gitu ya. Di jamak kasroh itu juga memiliki wazan sendiri juga. Oke, hitam aja ya. Saya garis. Yang pertama wazan jamak kasroh fu'ulun. Yang nomor 2 fu'ulun. Ya. Nomor 3 fi'alun. Nomor 4 fi'alun. Nanti saya tulis juga ya, saya berikan di situ bentuk teks yang tertulis via komputernya, via HP-nya. Fi'alun, fu'alun, fu'alatun.
fu'alun, fu'alatun. Ada 6 ya. Jadi kalau jamak kasroh yang ada di kitab ini ada 6 wazan. Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fu'alatun. Ya, jelas. Contoh-contohnya sudah ada di kitab itu, di buku itu ya, dalam buku tersebut sudah ada. Dalam Al-Miftah kitabnya di halaman 32, contohnya bisa dibaca sendiri nanti sekilas di sini. Ini ada contoh, nanti saya tuliskan gitu ya. Saya buat contohnya secara teks running berjalan. Kemudian ya, saya ulangi lagi, saya buat resume lagi bahwa jamak kasroh adalah jamak taksir ya. Jamak taksir adalah jamak yang menunjukkan arti banyak ya, menunjukkan makna banyak dengan melakukan perubahan dari bentuk mufradnya dengan wazan tertentu, mengikuti wazan-wazan tertentu. Artinya perubahan bentuk mufrad itu sesuai wazan-wazan yang sudah ditentukan seperti ini. Nah, ini kalau mengikuti ini berarti ini jamak kilah, itu jamak taksir. Mengikuti wazan begini, ini berarti jamak taksir. Nah, jamak taksir ada 2 macam. Yang pertama kilah, yang kedua kasroh. Jamak kilah itu untuk menunjukkan arti banyak, tidak lebih dari 10 ya. Ya, jamak itu kalimat yang menunjukkan arti 3 itu sudah jamak. Ya. Kalau 1 mufrad, 2 tasniyah, 3 jamak. Jadi 3 sudah jamak dan sampai di bawah 10 hitungannya namanya jamak kilah. Kalau kasroh, jamak kasroh adalah jamak yang hitungannya sama atau lebih dari 11 hingga tak terhingga ya. Sampai tak terhingga 11 ke atas itu namanya jamak kasroh. Kemudian wazan jamak kilah itu ada 4 ya, wazan-wazan yang akan menunjukkan bahwa ini jamak taksir dan jamak kilah itu ada 4 jika kalimat tersebut gitu ya. Jika kalimat tersebut mengikuti wazan ini, af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Jadi ada 4 wazan ini berarti dia jamak kilah. Seperti contoh yang ada di halaman 31 di bawah. Af'ilatun, af'ulun, summa fi'latun, summa af'alun, jumu'u kilah. Kemudian jamak kasroh wazannya juga ada 6, cuma 6 yang ada di kitabnya. Kita bahas dalam kitab ini ya. Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fu'alatun. Ya, ini adalah wazan-wazan jamak kasroh. Ya, jamak taksir yang berupa jamak kasroh. Contohnya ada di buku, nanti kita coba ya, atau dilihat di sini contohnya, dan di sini di sini gitu ya. Mudah-mudahan ada waktu untuk nulis, ngedit. Kemudian jamak taksir ya, jamak taksir di halaman 32-nya dilihat. Jamak taksir itu tanda i'rab untuk jamak taksir adalah rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh gitu ya. Jadi jamak taksir ini i'rabnya ya, rofa, nasab, jer, terlihat ya. Di rofanya menggunakan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasroh ya, sama. Saya ulangi, i'rab jamak taksir adalah kalau rofa ditandai dhammah,
nasab tandai fathah, ketika cer ditandai dengan kasroh, gitu ya, murni. Contohnya bisa dilihat, contoh-contoh jamak taksir. Ya, saya nggak bernulis, langsung di sini aja, di sini. Atau dilihat dalam tabelnya di halaman 32, gitu ya. Ar-rijalu, nah ini contoh jamak taksir dibaca rofa dan tanda rofanya dhammah. Lahum kulubun, kulubun dhammah, dhammatain. Walahum a'yunun, ya, ini juga dhammatain, ya. Wa tu'tabaru al-ashhuru, dhammah saja. Tujis lam tujis subul warasah bal ahya'un, ya, menggunakan dhammah. Tanda rofa'nya, i'rab rofa'nya dengan dhammah. La dhamnya farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasron kadik rullahi abdahu yasur, itu menunjukkan bahwa rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, tanda i'rab jamak taksir. Kemudian di halaman selanjutnya adalah contoh jamak taksir nasab dengan fathah, ya. Itu nanti kita buatkan videonya menyusul tentang itu, tulisan contoh-contoh saja di sini, ya, di sini, gitu ya, di sini. Contoh jamak taksir yang dibaca nasab dengan fathah. Alasannya sama tadi, nadamnya juga sama. Farfa bidhammin wansiban fathan wajur kasron kadzikrul yasin. Itu di halaman 33 adalah contoh-contoh dalam tabel tentang jamak taksir, gitu ya, bisa dilihat sendiri, dipelajari. Yang berwarna merah itu adalah mahallu syahid, contohnya kalimat yang dijadikan contoh, gitu ya, yang berwarna merah. Kalau yang hitam itu adalah kalimat pelengkapnya untuk supaya bisa dibaca, karena kalimat itu akan bermakna ketika dirangkai, ya, bahwa kalam itu dinamakan kalam kalau sudah tersusun. Kalau masih satu-satu itu belum tentu belum bisa dinamakan kalam, gitu ya. Sehingga di sini mahallu syahidnya yang berwarna merah, contoh kalimat yang sedang kita bahas. Kalimat yang berwarna hitam itu adalah pelengkap kalimatnya supaya menjadi kalam, gitu ya. Fasabbihu wa idbarun nujumi, tanda jar dengan kasroh. Oke. Itulah yang dinamakan jamak taksir. Kemudian di halaman 34 itu adalah latihan-latihan yang harus dikerjakan. Karena dari kemarin itu yang saya lihat masih banyak yang belum paham, ternyata masih banyak yang belum paham tentang penulisan isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar ataupun jamak muannas, gitu ya. Tidak memperhatikan tanda-tandanya. Bahwa kalau isim tasniyah itu kita dari mufrad ke tasniyah, berarti bentuk mufrad tinggal dia tambah alif nun kalau i'rabnya rofa, ya dengan nun kalau i'rabnya nasab ataupun jar. Jamak mudzakkar juga begitu, ditambah waw dan nun dari bentuk mufradnya, sehingga kalau dalam tingkah rofa, dan ya dengan nun kalau dalam tingkah nasab dan jar. Ya, begitu juga nanti sebaliknya, ketika kita harus membuat kalimat yang mufrad dari bentuk contoh yang tasniyah atau jamak, ya tinggal hilangkan tanda tasniyah dan tanda jamaknya, gitu ya. Ini kemarin banyak yang salah, contoh yang dibuat latihan dalam tabel banyak yang salah, sehingga kalau kemudian buat jamak muannas salim itu tandanya alif dengan ta. Sehingga tinggal lafadz muannas itu ditambah alif dengan ta. Hindun kita jamakkan menjadi jamak muannas hindatun, hunudatun. Nah, ada alif taknya. Zaidun kita tasniyahkan, berarti ditambah alif nun, jadinya zaidani, gitu ya. Kemudian juga dijamakkan muannas Zaidun, az-zaidu, jamak muannas. Jamak mudzakkar az-zaidunah, karena tandanya waw dengan nun atau ya dengan nun dalam tanda
nasab. Lah ketika kita harus membuat latihan buat bentuk mufradnya, berarti ya tinggal dimufradkan, tanda-tandanya dihilangkan. Kalau kalimatnya tasniyah, tanda tasniyahnya dihilangkan jadi bentuk mufrad. Kalau dari kalimat yang jamak, tanda jamaknya dihilangkan sudah jadi bentuk mufrad, ya. Karena itu sangat mudah dalam tasniyah dan jamak, mudzakkar dan muannas. Akan berbeda dengan yang ini kita pelajari, jamak taksir. Karena jamak taksir itu tidak memberi tanda di akhir, ya. Jadi jamak taksir berbeda dengan jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim, ketika kita mau menjamakkan tinggal ditambah waw dan nun dalam tingkah rofa, ataupun ya dengan nun dalam tingkah nasab. Az-zaidun jadinya az-zaiduna, az-zaidina, az-zaidina, tetap, ya. Ketika jamak muannas salim tinggal ditambah alif dengan ta. Zainab, zainabatun, gitu ya. Hindun, hunudatun, Fatimah, Fatimatun, umpama ada Fatimah banyak. Dan dalam jamak mudzakkar salim dan dalam jamak taksir tidak begitu, ya. Dalam jamak taksir bentuk kalimat yang ingin dijamakkan itu akan dirubah. Bentuk mufradnya tidak menggunakan dalam penjamaannya, dalam kita menjamakkan lafaz menjadi jamak taksir itu tidak langsung ditambah, tapi kalimat tadi, kalimat mufrad ini akan dirubah ke wazan jamak af'ilatun sehingga akan berubah. Zamanun bentuk mufrad ketika dijamak taksirkan diikutkan wazan af'ala, maka zamanun dibongkar, ya, bukan ditambah apa-apa di belakangnya, tapi dibongkar jadinya azminatun karena diikutkan wazan af'ilatun. Dorbun bentuk mufrad ketika kita ingin jamakkan menjadi jamak taksir dibongkar ketika diikutkan wazan af'ilu af'ulun, ini jadinya adrubun ditambah alif di depan. Oke. Itu cara kita membuat kalimat dan membentuk kalimat tasniyah, membentuk kalimat jamak mudzakkar, jamak muannas ataupun jamak taksir. Lah untuk mempermahir ini silakan diulang-ulang latihannya, tidak hanya dalam yang ada dalam buku itu, boleh kalimat apa saja sampai latihan untuk membuat jamak taksir ataupun jamak muannas, jamak mudzakkar, isim tasniyah ataupun isim mufrad. Oke. Saya rasa cukup sekian video yang ingin saya sampaikan, penjelasan tentang jamak taksir. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.